Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Adani Channel. Baik teman-teman, kali ini Adani Channel akan sharing ke teman-teman tips membuat poster dakwah. Nih, mungkin teman-teman sering lihat ya di Instagram, itu sering ada feed Instagram, postingan feed Instagram yang sangat menarik, menyampaikan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, atau quotes-quotes yang sangat menyentuh. Tentunya konten yang baik itu didukung oleh desain poster yang baik pula. Oke, kali ini Adani Channel akan berbagi ke teman-teman. Simak videonya sampai habis ya. Ini dia. Yang pertama, yang terpenting saat kita mendesain sebuah poster itu adalah warna. Nah, warna di sini sangat berpengaruh ya teman-teman ya, karena mata kita saat melihat gambar tentunya akan condong dengan warna-warna yang senada. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada do dan don't. Jadi, saat membuat sebuah poster, yang poin pertama yang terpenting itu adalah gunakan warna yang kontras. Nah, misalnya di sini teman-teman lihat di poster yang pertama kita gunakan warna merah dan hitam. Nah, ini warna yang cukup kontras ya, atau hitamnya diganti putih. Nah, tapi jangan gunakan warna yang tone-nya hampir sama. Jadi ini kayak biru muda dengan pink yang muda. Jadi agak sulit dilihat. Jadi saat orang selintas melihat poster kita, itu orang harus fokus dulu, baru kelihatan tulisannya apa. Berbeda dengan warna yang kontras, saat melihat selintas saja, orang sudah mudah fokus karena warnanya, tulisannya terlihat jelas gitu ya. Itu poin pertama, gunakan warna yang kontras. Selanjutnya, untuk mendesain poster, selain warna harus kontras, komposisi warna yang digunakan juga jangan terlalu banyak. Nah, di sini saya berikan tips untuk perbandingannya itu 60, 30, dan 10. Ibaratnya teman-teman di sini menggunakan warna merah itu 60% ya, contoh di poster ini, lalu gunakan warna birunya hanya 30% dan warna hitam 10%. Jangan terlalu banyak warna ya teman-teman, karena selain sulit kita untuk mengatur komposisinya, juga jadi terkesan tidak simple gitu ya. Buatlah poster yang sederhana saja. Kadang mungkin teman-teman merasa bingung warna apa ya yang tepat untuk digunakan di poster teman-teman. Nah, Canva sebenarnya sudah menyediakan beberapa fitur yang keren-keren nih teman-teman. Hanya saja ini adanya di Canva Web ya. Contohnya, Canva Color Palette ini teman-teman bisa ketik langsung di Google Canva Color Palette gitu ya. Nah, nanti dia langsung masuk ke Canva Color Generator. Nah, di sana teman-teman bisa langsung mengupload gambar yang nanti akan teman-teman gunakan di poster teman-teman. Setelah diupload, akan muncul beberapa rekomendasi warna beserta kodenya yang digunakan di gambar tersebut. Jadi saat teman-teman akan mendesain poster, teman-teman bisa menggunakan warna-warna yang sudah ada di gambar tersebut. Untuk lebih jelasnya tentang cara menggunakan Canva Color Palette ini, teman-teman bisa lihat video di Adani Channel sebelumnya ya. Oke, selanjutnya ada Canva Color Palette Idea, lalu Canva Color Wheel. Jadi, yang Canva Color Palette Idea ini hanya memberikan ide-ide ya. Dia memberikan beberapa contoh kombinasi warna. Jadi, saat teman-teman mau menggunakan warna itu, warna lain yang cocok digunakan bersamaan warna apa gitu. Mereka memberikan rekomendasi warnanya. Sedangkan Canva Color Wheel ini, saat teman-teman memilih satu warna, dia akan menampilkan warna apa yang cocok dipasangkan dengan warna tersebut. Nah, jadi kedua warna ini bisa teman-teman gunakan sebagai kombinasi warna dalam poster teman-teman. Jadi insya Allah dengan tools yang sudah ada di Canva ini, teman-teman gak pusing-pusing lagi nih saat gunain warna ini, warna lainnya apa ya yang bagus dikombinasiin kayak gitu ya. Jadi ini teman-teman udah langsung copy kodenya ke Canva teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa lihat di video Adani Channel sebelumnya. Oke. Yang kedua itu adalah font, huruf. Di sini saya bagi menjadi dua ya. Untuk penggunaan fontnya, teman-teman bisa gunain dari Canva aplikasi langsung, atau yang kedua dari Canva Web. Baik, kita bahas satu persatu ya. Pertama, kombinasi font di Canva aplikasi. Nah, teman-teman bisa klik itu fitur teks, lalu Canva akan menampilkan beberapa kombinasi font yang langsung diberikan contohnya gitu ya.
contoh tulisannya saat menggunakan font tersebut. Jadi teman-teman sudah bisa lihat langsung nih, oh kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, tinggal teman-teman pilih kombinasi font yang mana yang akan teman-teman gunakan. Tentunya disesuaikan dengan tulisan, apakah itu untuk judulnya ataukah isinya gitu ya. Oke, itu tadi di Canva aplikasi. Sekarang kita masuk ke Canva web. Untuk Canva web, caranya sama, teman-teman harus masuk ke canva.com dulu. Lalu di sini teman-teman akan temukan font combination ya. Nah, teman-teman klik itu, lalu nanti tampilannya akan seperti ini, sebelah kanan yang biru ini. Teman-teman tinggal pilih, klik tanda panahnya, teman-teman pilih jenis font yang akan teman-teman gunakan sebagai font awalnya. Nanti Canva akan memberikan rekomendasi font apa yang bagus dikombinasikan dengan font yang sudah teman-teman pilih. Nah, contohnya ini, dia langsung memberikan contoh kalimat yang menggunakan font tersebut ya. Jadi teman-teman langsung dapat gambaran. Nah, ini dia ya, ada 2 font. Nah, di sini Canva nggak cuma memberikan satu rekomendasi ya font yang cocok, tapi beberapa. Ini teman-teman bisa geser ke kiri, lalu akan ada beberapa font yang direkomendasiin Canva. Ya, jadi tinggal teman-teman pilih mau menggunakan font yang mana. Sekarang kita lihat langsung ya, ini contoh poster yang menggunakan 2 jenis font yang berbeda. Ini teman-teman bisa lihat jika isi dari poster kita menggunakan tipe tulisan yang menggunakan font script atau seperti tulisan tangan, itu akan sulit dibaca. Sedangkan jika menggunakan font yang bertipe serif atau sans serif, itu akan lebih mudah dibaca ya. Lihat ini yang saya contreng, itu akan lebih mudah dibaca walaupun tulisannya kecil-kecil. Nah, jadi untuk penggunaan tipe font ini teman-teman harus selektif ya. Untuk penggunaan tipe font script yang seperti tulisan tangan atau bersifat dekoratif yang lebih banyak aksen-aksennya, itu gunakan sedikit saja kalau bisa di judul, karena bacanya perlu mikir. Jadi kalau itu teman-teman gunakan pada isi, agak sulit dibaca karena pada umumnya isi ukurannya lebih kecil daripada judul. Lalu untuk judul, nggak apa-apa teman-teman mau menggunakan script, serif, sans serif, dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa. Nah, tinggal teman-teman perhatikan tadi kombinasi font yang digunakan. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan itu adalah alur baca ya teman-teman ya. Gimana kita buat alur baca? Caranya itu kita memberikan ukuran font yang beragam. Nah, dari judul, subjudul, dan isi. Nah, jika teman-teman perhatikan di font combination yang direkomendasiin Canva, di sana mereka jelas membedakan antara ukuran huruf yang digunakan pada judul, subjudul, dan isi. Nah, di sini ini sangat penting. Jadi pembaca juga lebih terarah ya. Misalnya dari judul ukurannya lebih besar, subjudul sedikit kecil, lalu yang untuk isi lebih kecil lagi ya. Jadi di sini kita membantu pembaca untuk mengarahkan dari mana ke mana mereka harus membaca poster kita gitu ya. Oke, setelah kita bahas ukuran huruf, selanjutnya kita akan membahas layout. Layout ini tata letak tulisan ya. Jadi tata letak ini sangat penting karena itu mempengaruhi nilai estetika dari poster kita. Di sini saya berikan contoh 2. Satu, desain yang berada di tengah-tengah, lalu ada yang rata pinggir ya. Nah, kembali lagi teman-teman sesuaikan dengan background yang digunakan, ilustrasi yang digunakan. Jadi saat gambarnya di sebelah kanan, tentunya tulisan akan teman-teman posisikan di sebelah kiri. Saat gambarnya menyeluruh dan elemen dekorasinya teman-teman buat menjadi background transparan seperti gambar yang pertama ini, teman-teman bisa meletakkan di bagian tengah. Atau jika gambarnya di bawah, elemen dekorasinya di bagian bawah, teman-teman juga bisa letakkan di bagian tengah, lalu geser tulisannya ke atas gitu ya. Jadi layout ini sangat berpengaruh ke estetika poster teman-teman. Warna sudah, font sudah, yang ketiga kita akan bahas desain. Desain ini nanti terkait dengan ilustrasi atau gambar yang teman-teman gunakan saat membuat poster. Nah, di sini yang pertama kita bahas negative space. Negative space ini maksudnya apa? Space kosong
pada foto yang teman-teman gunakan sebagai background. Nah, jika teman-teman mau menggunakan gambar atau foto, itu carilah gambar yang ada bagian kosongnya. Jadi di sana teman-teman bisa letakkan tulisan quotes teman-teman di sana ya. Jadi jika teman-teman pilih gambar yang nggak ada negative space-nya misalnya, lalu teman-teman meletakkan tulisan di atas gambar yang terlalu banyak warnanya, itu tentunya tulisan kita nggak akan kelihatan ya. Nah, jika memang nggak bisa ganti gambar lain nih, harus ini. Nah, solusinya ada beberapa yang ditawarkan di sini. Teman-teman bisa menambahkan sepes, lalu membuat warnanya menjadi blur atau sedikit diberikan transparansinya diturunkan, lalu teman-teman bisa meletakkan tulisan di atas sepes tersebut ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya tampilkan, tapi intinya usahakan tulisan teman-teman itu berada di negative space jika mau menggunakan gambar, karena itu lebih mudah untuk mengaturnya ya. Lalu, tipe desain yang kedua, jika tidak menggunakan gambar, itu biasanya kita menggunakan ilustrasi ya. Untuk ilustrasi, sebenarnya Canva sudah menyediakan banyak banget ilustrasi yang bagus yang bisa teman-teman gunakan untuk disesuaikan dengan isi poster dakwah teman-teman. Nah, di sini contohnya, saat poster dakwah kita membahas tentang pendidikan, tentunya ilustrasi yang kita gunakan berkaitan dengan pendidikan, misal toga, tas sekolah, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita membuat poster di sini, jangan bebani anak, jadi tentang parenting. Kalau kita menggunakan gambar buah, makanan, tentunya nggak sesuai. Nah, tentunya ilustrasi yang kita gunakan di sini harus disesuaikan dengan isi karena dia mendukung pembaca untuk mendapatkan gambaran, oh seperti ini loh isinya gitu ya. Jadi selintas juga membuat pembaca tertarik untuk melihat poster yang teman-teman bikin. Selanjutnya, kita akan membahas style dari desain teman-teman. Jadi, misalnya teman-teman stylenya itu seperti yang saya berikan contoh, desainnya menggunakan gambar ya. Jadi tentunya elemen dekorasinya nggak bisa kita menggunakan ilustrasi gambar yang mencolok. Tentunya kita bisa menggunakan sepes, mau dijadikan backgroundnya, lalu diturunkan transparansinya, seperti itu ya. Nah, berbeda juga jika kita menggunakan stylenya yang ada gambar ilustrasi dengan warna-warni. Nah, kita juga nggak bisa menggunakan sepes yang membuat efeknya lebih serius, lebih kaku gitu ya. Jadi stylenya, ilustrasi yang digunakan disesuaikan dengan style apa yang teman-teman mau pakai pada poster yang sedang teman-teman buat. Selanjutnya, yang terakhir nih, simple gitu ya. Jadi untuk membuat sebuah poster itu, buatlah poster yang sederhana, karena sebenarnya poster itu kan kombinasi antara huruf dan gambar ya, dan ilustrasi ya. Jadi, jika semakin sederhana, akan semakin mudah informasinya nyampe ke pembaca. Jika yang teman-teman gunakan di sini ilustrasinya terlalu berlebihan, nah malah nanti pembacanya jadi gagal fokus ya, jadi malah fokus ke ilustrasi yang ngeliatin gambar. Nah, jadi gunakan secukupnya aja nih ilustrasinya. Misal seperti contoh poster yang di sebelah kiri ini ya, cukup gunakan 1 atau 2 ilustrasi saja gitu ya. Oke, sudah selesai tips dari Adani Channel untuk teman-teman nih yang mau membuat poster dakwah. Semoga tips-tipsnya bisa teman-teman praktekkan dalam membuat poster dakwah. Baik, itu saja untuk tips-tips membuat poster dakwah kali ini menggunakan Canva. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa teman-teman, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa juga videonya di like, komen, share, dan tentunya ini yang paling penting, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, biar kita makin semangat nge-share video tutorial yang keren-keren nih buat teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.